Assalamualaikum Laksmita Friends, apa kabarnya? Ini luar biasa, hari ini saya kedatangan tamu Zoom yang keren banget, dari jauh banget, Ibu Sofia. Dari mana coba? Dari Medan. Assalamualaikum Ibu Sofia, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laksmi. Horas Medan, Horas baik. Medan, Horas Medan. Ya Allah, jadi kangen ke Medan lagi. Kita jumpa di Medan itu berapa tahun lalu ya? Udah lama ya? Terus terakhir ketemu mungkin di Jakarta ya waktu itu ya. Betul, betul, betul. Aduh, ya Allah, udah lama banget. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita kali ini jumpanya via Zoom dulu aja. Toh tetap ceria kok, tetap heboh seperti biasa. Dan Mbak Laksmi tetap cantik ya. Alhamdulillah. Tapi yang paling penting, alhamdulillah, yang paling penting sehat ya saya. Alhamdulillah. Kesehatan yang penting, Mbak. Iya, baik. Oke, Bu Sofia, ini aku biasanya saya-sayan aja sih manggilnya karena kita hahaha biasanya di telepon saya-sayan aja. Jadi Say, hari ini ya hai-hai gitu ya. santai aja lah ya, hari ini juga santai aja. Iya, panggilan beliau Ibu Sofi. Ibu Sofi ini adalah pengusaha furniture, pengusaha elektronik di Medan. Nanti tepatnya seperti apa kita dengarkan langsung dari paparannya Ibu Sofi. Oke, Say, ini dirimu bisnisnya ini bergerak di bidang furniture dan elektronik. Seperti apa, Say? Bisa dijelaskan sedikit nggak tentang bisnismu dulu ini? Ya, terima kasih ya untuk Mbak Laksmi yang udah mengundang saya di podcastnya Mbak Laksmita ya, kalau nggak salah. Doain sukses ya. Perkenalkan, mungkin Mbak Laksmi udah kenal ya. Ini saya perkenalkan lagi untuk teman-teman ya. Teman ya. Nama saya Ibu Sofia, biasa dipanggil Sofi ya. Terus saya berdomisili di Medan tuh di Sedang Bedagai ya, di Sedang Bedagai gitu. Terus saya bergerak di bidang ini ya, furniture dan elektronik itu selama hampir 20 tahun gitu. 20 tahun, wow. Luar biasa. Terus brandnya, mereknya apa aja nih, Say, dirimu? Tadinya saya nggak pernah terpikir ya Mbak Laksmi, saya mau brand sendiri, terus sendiri, buat produk sendiri itu saya pikir gitu. Terus sekarang itu zaman digital, zamannya memang saingan di bisnis online itu luar biasa. Bahkan pabrik sendiri pun udah jual online ya, langsung ke customer gitu ya. Betul, jadi betul. Kalau saya tetap monoton terus, tidak ada inovasi, gebrakan gitu, ya saya kan kalah bersaing tentunya di zaman yang akan seperti itu. Jadi saya berpikir harus ciptakan produk seperti itu, buat brand sendiri, Mbak Laksmi. Ternyata pelan-pelan bisa gitu. Jadi mungkin produknya sih baru bisa dibuat nih sekarang sofa. Jadi sofanya kita kasih merek Sofi seperti itu. Sofanya merek Sofi. Nah, masih pemula ya kalau kita bilang, tapi insya Allah kita tetap utamakan kualitas gitu. Terus kalau spring bed kita belum buat ya Mbak Laksmi ya, kita belum buat. Jadi alhamdulillah udah mulain gitu-gitulah Mbak Laksmi. Saat ini kalau kita bilang, kalau kita nggak pinter-pinter berinovasi ya kita pasti siap-siap kalah saing gitu. Betul. Jadi sudah ada sofa dengan brand sendiri. Tapi 2 jempol hari gini ya kan, lagi masa-masa yang luar biasa sulit untuk kita semua, terutama bagi kalangan pengusaha, dan Ibu Sofia di Medan justru bisa membuat brand sofanya sendiri. Ini luar biasa. Terus kalau elektronik bagaimana nih, Say, dirimu? Kita tetap ngambil di distributor gitu. Jadi lengkap
Mbak Tari, untuk elektroniknya itu pelengkap, tapi kita lebih memperbesar ini furniture kita, perabotan kita gitu. Oke, nggak ada masalah. Iya, ya. Jadi yang berarti produk unggulan dan produk utama itu tetap lebih di furniture ya, saya. Oke, keren, keren, keren. Luar biasa banget. Saya sih terus terang lebih pengen menggali lebih banyak. Ini asal muasalnya dirimu bisa menjadi pengusaha wanita selama 20 tahun. Itu gimana nih saya? Ceritanya nih coba nih. Kita temenan juga belum curhat-curhat sampai segininya nih. Ya, jadi saya ada cerita sedikit tentang kisah saya. Kenapa sih kok bisa tiba-tiba jadi pengusaha gitu ya? Betul. Jadi dulu Mbak Tari, saya sih sama suami cuman sebagai pekerja pabrik ya. Suami itu pabrik apa? Pabrik pipa. Kalau saya pabrik aluminium seperti itu. Jadi sama-sama bekerja dan saya bekerja sambil dagang nih Mbak Tari. Jadi sambil berdagang tuh jam 7 pagi itu saya sudah sampai ke pabrik, saya jualan dulu. Pertama saya sambil jualan sarapan pagi, gitu. Jadi saya kerja gitu. Makanya besok-besoknya kue saya laris manis, besoknya saya bawa lontong. Jadi laris manis lagi, besoknya saya bawa jamu, laris manis lagi, besoknya saya bawa apa lagi, roti gitu-gitu. Jadi kita nggak boleh sepele juga ya sama pengusaha yang dari awal kecil itu. Setidaknya kita udah ada penghasilan dari kerja pabrik, dapat penghasilan dari jual kue, dari jual lontong, dari jual roti. Jadi usaha kita setidaknya ada 5 ini, Mbak Tari. Wah, Masya Allah. Jadi di situ alhamdulillah bisa menabung, akhir bisa dapat modal ya Mbak Laksmi. Dapat modal nih, awal mula ini belanja 1 juta. Jadi terakhir bisa jual pakaian tuh di pabrik. Jadi awalnya dengan modal 1 juta, terus jual pakaian dulu. Pakaian dulu, habis jual pakaian, menambah ke barang-barang second, perabotan. Kalau di sekeliling-sekeliling itu ada yang jual perabotan, itu saya tampung, saya renovasi lagi, saya jual dengan harga murah. Tapi alhamdulillah, gitu berapa persen gitu bisa dipakai masyarakat lah gitu. Terakhir kan nih cari barang second Mbak Laksmi. Ya. Jadi saya pikir gimana ya supaya bisa tetap memegang perabotan ini gitu. Jadi saya merambah ke furniture yang baru gitu. Saya buka toko sekarang gitulah Mbak Laksmi. Alhamdulillah. Dan sekarang toko ini berlokasi di Sedang Bedagai. Bedagai, Dolok Masihul. Oh, di Dolok. Luar biasa. Jadi Laksmita Friends luar biasa dengan modal 1 juta. Alhamdulillah. Dengan kegigihan hari ini saya melihat ruko yang besar, tidak hanya 1 ruko untuk tempat usahanya Ibu Sofi berbisnis furniture di Medan. Ini luar biasa. Jadi mau ngomong juga bingung ini gimana cara ngoreknya. Hanya dari awal mula adalah pegawai pabrikan. Kemudian mencoba mencari sampingan, ya kan? Cari sampingan, berjualan, kecil-kecilan aneka macam makanan, sampailah terkumpul modal 1 juta ya saya. Dengan 1 juta awalnya kemudian berdagang pakaian, setelah itu terus menampung aneka kebutuhan mungkin ya dari teman-teman di pabrik gitu ya saya. Sampai terus akhirnya hari ini luar biasa melahirkan sebuah bisnis 20 tahun bertahan di bidang furniture. Masya Allah, ini aku merinding luar biasa. 20 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Saya teman-teman Laksmita bayangin 20 tahun itu luar biasa. Nah, aku mau tahu juga sih sebenarnya
kan dirimu awalnya kan sudah bekerja di pabrik, ya kan? Nah, ini hal apa yang membuat dirimu tiba-tiba berpikir untuk membuka usaha sendiri? Ini apa yang mendorong dirimu tiba-tiba ingin buka usaha sendiri misalnya? Sebenarnya kan Mbak Laksmi, saya itu bekerja sambil berdagang seperti itu. Ya. Anak masih ya, anak saya jagain, tetangga sebelah saya sama suami kerja gitu. Terakhir anak kedua lahir, saya udah mikir gitu, kok enak jualan ya, kok enak dagang ya daripada kerja, hasilnya lumayan dagang gitu. Jadi saya resign. Itu saya coba, saya hijrahnya itu, kalau rumah saya dulu kan yang menikah itu agak masuk gang gitu ya, Mbak Laksmi. Jadi kita sewa rumah yuk di pinggir jalan gitu, biar kita bisa masarin ini perabot-perabotan second kita, cantik-cantik kita pajang di depan sana, kan mungkin daya tariknya beda. Ternyata suami mau gitu. Jadi udah saya jualan, sambil jualan pulsa, sambil jualan barang-barang second. Terus kalau sore itu sama hari Minggu itu saya jadwal harus keliling naik sepeda gitu. Dulu kan zaman sepeda yang keranjang di depan ya gitu. Jadi aja gitu. Jadi itu dikreditin gitu, kayak baju tidur, kayak kosmos, kayak yang barang-barang kecil. Saya tetap keliling sambil jualan di rumah gitu. Tiba-tiba bisa buka ponsel bercabang gitu-gitu ya dulu ya. Karena di situ jual pulsa, jadi bisa buka counter pulsa itu sampai 5 cabang dulu gitu-gitu. Terus jualan barang makin dikenal masyarakat luas gitu, karena nomor HP saya beredar gitu ya. Siapa yang mau jual barang second, telepon saya. Siapa yang butuh barang second, telepon saya juga, seperti itu. Alhasil berkat kerja keras tuh bertambah penghasilan, terus tabungan bertambah gitu. Jadi kami ajukan pinjaman ke bank gitu ya, cair gitu. Alhamdulillah perjalanan itu terus. Alhasil kami bisa terima servisan handphone dulu Mbak Laksmita. Jadi kami servis aja itu ya. Jadi lancar servisan kami. Kami terima servisan, kami servisnya di Millennium Plaza dulu. Setelah itu langganan kami yang punya Millennium itu, counter Millennium itu ternyata mau dijual. Dan saya berpikir, kok dijual, berarti mereka memanage keuangannya nggak benar gitu. Sementara counter sebelah aja cuma jual barang handphone baru, mereka masih bisa berdiri kokoh gitu. Ini langganan saya yang servis handphone, ada servis handphone, ada jual barang-barang handphone second, ada jual handphone baru, kenapa tiba-tiba mau dijual gitu. Jadi saya ini Mbak Laksmi, padahal uang belum di tangan loh. Jadi saya bilang, kenapa dijual counternya? Dia nggak bisa menutupin biaya-biaya untuk gedung gitu, maintenance-nya itu nggak bisa terbayar lagi, jadi mau dijual. Jadi dari situ kami berpikir, kita ambil aja, padahal kita belum pengalaman ya Mbak Laksmi di bidang ini ya, di bidang untuk servis, handphone, dan sebenarnya belum menguasai, ibarat orang buta gitu. Tapi saya nekat, saya bilang sama suami, kita beli aja yuk gitu, padahal uangnya belum cukup. Jadi saya berpikir, mereka jual handphone baru bisa-bisa berdiri, sukses. Ini ada 3 pemasukan, handphone second, handphone baru, terus apalagi servis kok malah collab gitu kan. Ya. Berarti memanage keuangannya nggak bener ini gitu. Jadi saya ambil itu dengan membawa sertifikat rumah kami yang di Medan, walaupun ditolak sana sini, kami tetap berusaha mencoba cari pinjaman dulu di bank. Hasil cair itulah pertama kali kami modal dari bank. Modal dari bank. Jadi di situ kami ambillah counter Plaza di counter Millennium di Plaza itu ya, di Plaza Millennium di Petia Medan kami ambil. Alhamdulillah saya gaji anggota yang bisa, memang saya sebagai contoh di toko itu ya, saya gaji besar. Saya bilang mas suami nggak apa-apa, belajar sama anggota aja kita duduk sambil merhatiin. Gimana sih jual handphone itu, gimana sih gitu-gitu. Jadi saya tetap duduk jadi bos yang sombong, sok ngerti sih sebetulnya, padahal saya nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi saya duduk, saya perhatikan. Alhamdulillah selama 3 bulan itu saya udah pinter. Udah pinter, jual handphone, udah pinter, nguasain ini ya, kondisi di toko seperti itu.
alhasil udah dapat konter di Millennium, hasilnya itu inilah dapat toko perabot. Masya Nah, Allah. saya kan saya oper ke kampung emak ya, oper ke kampung emak, satu truk roda 6 itu Mbak Tari, Mbak Laksmi. Jadi saya oper ke roda 6 sambil kerja di sambil usaha di Millennium, saya sambil Ya ini Allah. konter di luaran yang 5 itu, 5 konter-konter pulsa itu tetap kita jalanin gitu kan. Jadi alhasil sampai sekarang lah gitu. Sampai sekarang itu yang betul-betul ditekunin itu ya mebel, elektronik, terus ponsel yang di Millennium udah saya jual, saya pindahkan ke sini semua, di Dolok Masiu semua. Tergay. Jadi nggak gampang. Kuncinya si ulet, yakin, tekun aja lah gitu. Ya, ya, ya. Jadi pencetus awalnya kenapa bisa benar-benar fokus ke dunia bisnis ini memang karena waktu ya, saya ingin kebebasan waktu mengurus keluarga ya. Ya. Hasilnya lebih lumayan bisnis ya, gitu. Ya, ternyata juga alhamdulillah hasilnya bahkan lebih besar dari hasil dari bisnis gitu ya. Saya makanya akhirnya memutuskan untuk total di dunia bisnis. Tapi luar biasa. Laksmita Friends, banyak hal ya dari sekilas pemaparan Ibu Sofi tadi yang tentang awal muasalnya nih ya, beliau ini mengembangkan total menjadi seorang pengusaha. Jadi memang ada keuletan, kegigihan, kemudian kalau yang tadi kita dengarkan sama-sama apa coba kesimpulannya? Nekat. Nekat banget. Nekat banget gitu ya. Nekat banget. Tapi ini memang kalau saya perhatikan dan dari beberapa buku yang saya baca, salah satu jiwa bisnis itu memang adanya nekat. Ini unsur nekat ini unsur nekat ini harus ada. Jadi kalau unsur nekat ini dirimu sudah alami, munculkan dan ternyata dirimu jalani dan alhamdulillah gitu ya sampai hari ini berhasil gitu ya. Ini walau alam memang pasti tentunya ada pertolongan Allah. Paling pertama tentu ada pertolongan Allah. Namun dirimu itu luar biasa ikhtiar dan berani nekat. Nah, ini kelebihan seorang pengusaha sejati itu memang harus belajar dan mau nekat gitu. Ini salah satu kunci suksesnya. Nah, saya ada lagi yang ingin aku tanya. Kita 2 tahun ini tentunya juga tahu dan ngalamin banget dari awal 2020 kita sama-sama ngalamin pandemi ini. Aku lihat sih banyak teman-teman aku yang pengusaha luar biasa pun juga deg-degan terjun turun ya usahanya gitu ya. Nah ini aku mau tanya nih saya dengan bisnismu ini gimana nih selama sudah berjalan 20 tahun namun selama pandemi ini seperti apa nih saya kondisinya? Nah nih kita cerita ya sedikit tentang masa pandemi kemarin. Gimana sih pengusaha-pengusaha gitu. Jadi nggak usah kan kita gitu. Jadi pengusaha sukses memang udah sukses sebelum saya 20 tahun saya ada di bisnis juga. Yang memang pengusaha besar juga ngaruh gitu. Betul-betul berdampak gitu. Jadi saya di bisnis saya juga alhamdulillah berkat bertahan sampai hari ini masih bisa gitu, masih bisa bertahan gitu. Jadi kemarin ngalamin juga Mbak Laksmi gitu. Jadi di 2019 akhir, di 2020, 2021 itu benar-benar berdampak seperti itu. Omset betul-betul menurun gitu ya. Barang nggak ada gitu, keluarnya 12 seperti itu dan ya Allah. Penahan ya seperti itu. Bahkan kita kalau bisnisnya memakai giro juga itu pasti berdampak gitu. Barang masuk itu berikan ke pabrik gitu, tapi barang nggak laku. Gitu. Jadi betul-betul berdampak gitu. Tapi alhamdulillah bisa teratasi walaupun memang sudah benar-benar kemarin itu perasaan udah nggak berdaya banget. Tapi alhamdulillah. Tapi kemarin saya sempat kewalahannya itu
gimana ya, barang nggak ada keluar gitu kan. Jadi Betul. apa ya gitu, sempat ruko saya itu kan di sini ada 7 ya Mbak Laksmi. Jadi saya karena masa COVID kemarin saya betul-betul error kalau nggak betul-betul gimana ya, nggak Salah? fokus, barang Betul. nggak keluar itu betul, aduh gimana lah, perasaan juga kacau, pikiran juga kacau gitu, keuangan juga kacau. Jadi saya Iya. ngambil ini, udahlah, aku bilang sama suami, itu ruko yang sebelah sana coba kita buka kafe gitu kan, sekarang kan lagi musim Hmm. kafe gitu-gitu. Jadi dibikinlah kafe Sofi, berdiri 2 tahun juga. Terus udahlah yang ini juga ngapain banyak-banyak perabotan kita nggak keluar gitu kan Mbak Laksmi. Hmm. Jadi Ya. yang satu ruko kalau dikasih barang semua kan sayang, udah kita fungsikan aja yang 2 ruko buat minimarket gitu-gitu. Jadi Hmm. sama pandemi kemarin kafenya bisa menopang juga, ada pemasukan. Alhamdulillah anggota-anggota saya nggak ada yang saya keluarin ya, nggak ada Masya yang saya Allah. perjuangin gitu, saya perjuangin karena bagaimanapun mereka berjasa di usaha kita, mereka juga butuh makan, butuh Ya. kehidupan juga. Jadi gimana pun sesusahnya saya sebagai bos di usaha ini, ya saya betul-betul memperjuangkan nasib mereka juga Mbak Laksmi. Jadi Betul. di Keren. 2020 ini alhamdulillah sudah mulai apa ya, Bangkit lagi ya. udah mulai rame lah gitu, omset udah mulai Ya. naik gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya Mm-mm. itu gemar coba. Ini nggak Iya. jalan dicoba. Ini nggak jalan Iya. dicoba. Ini Iya. coba terus, Mbak. Iya. Bosen-bosen gitu. Sampai Iya. teman-teman mungkin Mm-mm. orang lain bisa bilang, si Sofi itu kenapa semua bisnis dijalani dia gitu. Kok serakah amat sih gitu. Mereka nggak tahu gimana kita berjuang supaya kita bisa bertahan nih ya. Supaya bisa bertahan tuh gimana gitu. Betul, betul, Alhamdulillah betul. 2020-2021 masa COVID kemarin yang memang betul-betul darurat, Ya. perekonomian juga anjlok. Alhamdulillah ini udah mulai pulih, Mbak Laksmi. Alhamdulillah. Dan Iya, iya. udah ya, walaupun hari ini belum pulih Ya. 100% gitu. Ya, ya. Jadi Laksmita Friends, juga teman-teman dari Ibu Sofi, kalau saya boleh menyimpulkan, yang dilakukan Ibu Sofi ini sebenarnya di istilah ekonomi namanya diversifikasi usaha. Jadi adalah mencari alternatif usaha lain. Ketika satu usaha tidak berjalan, beliau ini mencari usaha yang lain untuk menopang usahanya. Nah, kalau dalam teori ekonomi, biasanya hal tersebut kita dengar diversifikasi usaha, yaitu mencoba aneka usaha baru untuk dijalani. Nah, alhamdulillah apa yang dilakukan Ibu Sofi ini ternyata work it ya, jadi berhasil berjalan ketika dilakukan selama masa pandemi. Nah, ini juga Laksmita Friends boleh ditiru karena nggak ada salahnya juga, nggak ada hukum yang melarang ketika kita misalnya di satu usaha ini kurang jalan, terus nggak ada hukumnya kita tidak boleh melakukan mencoba usaha yang lain, itu nggak ada. Jadi kalau di prinsip ekonomi hal tersebut sah-sah aja, apalagi ternyata itu membuahkan hasil ya Bu Sofia. Ini luar biasa banget, ini pelajaran untuk kita semua, untuk saya juga pribadi. Aku pribadi sih kasih hormat banget, luar biasa apa yang dirimu jalani selama ini sudah luar biasa. Oke, saya mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Nah, dirimu sebagai seorang pengusaha wanita, ya kan, sebagai seorang pengusaha wanita, menurut dirimu nih kebanyakan dari pengusaha wanita kita saat ini seperti apa sih menurut pandangan dirimu? Kalau kita bilang sih pengusaha wanita itu kalau kita katakan masih tergolong langka ya Mbak Laksmi. Ya. Kalau pengusaha-pengusaha kecil menengah ke bawah itu mungkin masih banyak gitu. Ya. Terus saya himbau kalau bisa jangan berhenti mencoba gitu. Jadi seperti saya dari hasil mencoba, alhamdulillah Ya. ya gitu. Ya. Coba ini, coba itu, alhamdulillah
walaupun belum dikatakan sukses 100%, ya hari ini saya sudah berhasil lah menciptakan suatu usaha seperti itu. Ya. Jadi intinya kita fokus, kita yakin, terus bangun jaringan, terus pemasarannya itu juga harus bagus. Terus kita gini, kalau kita usaha masih merintis itu nggak usah terlalu banyak hura-hura dulu gitu ya, shopping-shopping dibanyakin itu nggak perlu gitu. Karena ketika kita punya uang, kita mau kemana, uang yang tanya kita. Mau kemana, Sofi? Gitu. Kemana? Jadi ketika kita masih punya utang bank juga, kita harus tetap fokus usaha gitu. Kita nggak usah lupa diri gitu. Lupa diri, uang di laci, di tabungan banyak itu bukan uang kita loh, itu uang bank gitu. Karena kita dikasih modal. Terus kematangan usaha sih selama saya jalani bisnis selama 20 tahun itu, kematangan usaha itu sih kalau di usaha saya itu selama 10 tahun. Karena selama 10 tahun saya baru beli mobil pribadi, Mbak Laksmi. Tadinya saya mobil pick up itu aja, jadi kemana-mana tetap mobil pick up, pede, percaya diri gitu kan. Sebetulnya kalau kita bisnis itu kan butuh cuman kejujuran aja gitu, kejujuran, terus kerja keras kita, terus kualitas produk kita itu aja yang utama gitu. Jadi dalam bisnis itu sih yang penting tempat usaha, terus kelengkapan barang itu dulu kita utamakan, kokohin dulu itu. Terus masalah happy shopping itu nanti gitu. Kita perlu gitu, tapi sewajarnya aja dulu. Dan hari ini ya alhamdulillah, itu aja sih pesan saya bagi pengusaha-pengusaha wanita sih. Terus pertahankan nyalimu, bekerja keras lagi, terus yakin aja gitu. Terus memang gak gampang ya jadi pengusaha wanita sebagai istri rumah tangga juga, ibu rumah tangga juga, kita harus pandai-pandai bagi waktu. Yang penting ya kita tahu batas-batas aja lah gitu. Jadi mudah-mudahan kita jadi ibu, sukses menjadi pembisnis, sukses menjadi istri. Setuju, keren. Saya apa sih target dirimu nih di tahun 2022 ini? Targetnya sih kuasai pasar, satu. Udah itu yang kedua, saya betul-betul bisa menciptakan produk. Brand Toko Sofi itu punya brand sendiri yang memang punya kualitas yang terbaik. Saya sih di 2022 ini tetap mau fokus di mebel. Di mebel, di furniture ya, tetap ya. Iya, keren. Laksmita Friends, kita aminin ya segala cita-cita, segala keinginannya Ibu Sofi di tahun 2022 ini bisa tercapai dengan mudah, amin. Dan tahun-tahun berikutnya semakin sukses lagi. Saya senang loh, saya pribadi sangat bangga kalau ngelihat teman yang bisa jauh terus meniti kesuksesan dengan semangat dan gigi. Itu juga berarti menyemangati saya dan itu juga memberikan cambukan buat saya pribadi. Aduh, Sofi aja bisa, masa seorang Tari Laksmi nggak bisa, ya kan? Pasti kamu juga gitu, Laksmita Friend juga pasti berarti harus bisa lebih sukses lagi di masa-masa selanjutnya. Sulit, iya. Susah, iya. Tapi bukan berarti nggak mungkin untuk kita capai sama-sama. Ibu Sofia sayang, terima kasih banyak waktunya sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya-tanya banyak. Dan semoga saya harap untuk Laksmita Friends hal ini bisa memberikan inspirasi, paling tidak menyemangati pribadi kita ya, untuk terus mau berjuang lebih gigih lagi. Terbukti kalau di Medan saja ada seorang Sofia yang bisa sukses, masa sih kita nggak bisa, ya kan? Oke, Bu Sofi makasih waktunya. Next kita bincang-bincang yang lain dan lebih seru lagi ya. Baik, terima kasih Mbak Laksmi. Ya, sukses selalu. Sama-sama, makasih. Bye, Assalamualaikum. Salam.